Sekarang kita telah mendorong ini selama beberapa episode, mengenai inilah hal yang terjadi di Amerika. Setan muncul sebagai Kristus, mukjizat yang terjadi di gereja Protestan yang membuat semua orang tertarik. Tidak ada alasan untuk berhenti melihat nabi palsu sekarang, dan melihat apa yang terjadi. Apa yang sedang terjadi di dunia, dan bagaimana entitas itu melihat aliran peristiwa-peristiwa ini. Dan yang sangat menarik adalah, yaitu yang baru saja terbit, ini adalah dokumen setebal lebih dari 900 halaman. Dan itu tidak pendek. Tidak. Tak seperti Laudet Deum. Benar, Laudet Deum hanya sekitar 18 halaman, jadi itu dokumen yang lebih pendek. Itu hanya semacam catatan tambahan kepada ensiklik Laudato Si pada tahun 2014. Tapi apa yang akan kita lihat hari ini, seperti menyelaminya dan melihat pada perspektif. Tentang bagaimana mungkin kita melihat maksud dan tujuan utama dialektika Hegel, di mana terjadinya gejolak besar dan luas antara pihak kiri dan kanan. Antara ideologi pihak globalis dan ideologi-ideologi dari kelompok penganut agama konservatif. Dan melihat, mungkin jika kita bisa mengungkapkan tentang apa yang sebenarnya kita lihat. Jadi kami memberi judul pembahasan ini, mengungkap makna terselubung proyek 2025. Jadi kita akan mencoba untuk memahami gambaran akhir zaman dan tujuan dari nabi palsu, ketika mempelajari proyek 2025 ini. Dikatakan dalam Yehezkiel 33 ayat 7. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Jadi, Allah secara langsung berkata pada Yehezkiel dan sebagai pesan yang lebih luas kepada umatnya. Untuk mendengar peringatannya, dan jika kita ditempatkan di sini untuk menolong orang. Untuk memberi mereka peringatan ini, dan peringatan untuk zaman kita, jika Anda mau membaca Wahyu 14 ayat 9-12. Dan saya rasa ini adalah bagian akhir di sini. Katanya, dan malaikat ketiga menyusul mereka, dan berkata dengan suara nyaring. Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Setiap orang Kristen sejati tidak akan ingin musuh terburuk mereka mengalami murka Allah sepenuhnya. Mereka ingin bahwa mereka diselamatkan sama seperti bahwa Allah ingin mereka diselamatkan, daripada mengalami hal ini. Jadi, ada orang yang berkata kepada kami, mengapa kalian menghabiskan begitu banyak waktu untuk nubuatan? Mengapa kalian habiskan banyak waktu untuk semua hal negatif ini? Tidaklah negatif jika Anda mencoba memberi peringatan karena kasih. Untuk mengatakan, hei, waspadai hal-hal ini, hati-hati. Dan sebenarnya tugas kita adalah memperingatkan mereka, seperti yang Tuhan katakan. Kalau tidak, kita adalah penjaga yang tidak dipercaya. Alkitab berkata bahwa kita harus menjadi penjaga yang dipercaya. Dan, jika kita tidak mengatakan apa-apa, apa gunanya seorang penjaga? Seorang penjaga tidak hanya melihat sesuatu terjadi, tetapi ia memperingatkan tentang hal-hal yang diawasinya. Dan ada banyak hal di dalam Alkitab, di dalam nubuatan, yang memperingati dan menasihati kita agar kita dapat memperhatikan petunjuk di sana. Agar kita tidak lengah seperti yang Yesus katakan. Aku datang, janganlah kita lengah seperti pencuri di malam hari. Kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin memberikan pekabaran dengan suara tertentu. Dan kita ingin memberitahu kepada orang-orang tentang hal-hal yang akan segera terjadi. Iya, suara dari penjaga sejati harus selalu didengarkan, sebab kita berada di hari besar persiapan Tuhan. Artinya, jika kita tidak mempersiapkan diri sekarang, akan tiba saatnya di mana tidak ada lagi waktu untuk bersiap. Jadi, kali ini kita coba melakukan yang terbaik untuk membagikan pemahaman kita, bagaimana mempersiapkan hal yang akan datang. Anda harus mempersiapkan diri sebelum krisis, bukan ketika terjadi krisis. Betul, dan di akhir pernyataan dikatakan, bahwa ada pekerjaan untuk penjaga dan kita sendiri. Dikatakan, mereka harus murni, mereka harus menyangkal diri, teguh, tidak tergoyahkan, selalu bersemangat dalam pekerjaan Tuhan. Jadi, kita juga memiliki tugas untuk tidak hanya mengatakan apa yang terjadi, tetapi untuk hidup sesuai. Dan melalui proses pengudusan, bertumbuh semakin dekat kepada Tuhan melalui iman kepada Kristus. Jadi, bukan hanya menyuarakan seruannya saja, tetapi tidak hidup sesuai dengan pekabarannya. Kita juga mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kedatangan Yesus yang akan segera terjadi. Dan tolong lihat, salah satu hal yang sering kita lakukan adalah kita terlalu berfokus pada kepausan. Tapi setelah kita lihat, bahwa sekarang, ternyata Protestan Amerika lah yang akan melakukan beberapa langkah berikutnya sebelum kita masuk ke fase akhir zaman. Dan saya ingin membaca ini sebagai pengingat. Mengapa kita melihat Protestan murtad lebih penting daripada kepausan sebagai yang utama? Meskipun masih ada baiknya untuk memahami apa yang dilakukan oleh kekuasaan kepausan. Ia akan bangkit lagi, ia punya luka yang mematikan, dan sedang dalam proses penyembuhan. Jadi, setelah sembuh, maka jelas ia akan kembali tampil di bagian depan pada gambaran nubuatan.
Tetapi untuk saat ini, dalam Wahyu 13, kita sedang berada di binatang kedua di sana. Iya, dan itu tugas binatang kedua untuk menyembuhkan luka. Itulah alasan kita begitu fokus pada aspek Protestan. Sebab kita mau lihat apa yang harusnya mereka lakukan untuk menyembuhkan luka ini. Jadi, jika kita melihat pernyataan dari Ellen White yang mengatakan, "Lalu aku melihat ibu para pelacur, dan ibu itu, bukanlah anak-anak perempuan itu. Tetapi terpisah dan berbeda dari mereka. Ia telah melalui masanya, dan itu adalah masa lalu. Dan, anak-anak perempuannya, sekte-sekte Protestan, adalah yang berikutnya yang akan naik ke atas panggung. Dan memerankan pikiran yang sama seperti yang dimiliki sang ibu ketika dia menganiaya orang-orang kudus." Lalu dilanjutkan, tak lama lagi mereka akan menggunakan kekuatan yang pernah digunakan oleh sang ibu. Jadi ini memberi kita sedikit gambaran tentang jangka waktu. Apakah kaum Protestan menganiaya orang seperti yang dilakukan oleh sang ibu selama masa 1260 tahun sekarang ini? Belum. Apakah sedang dalam proses untuk terjadi? Itulah yang kita lihat, benar. Tapi bagi orang yang mengatakan, ya, Protestan itu, tidak, lihat kembali apa yang dilakukan ibunya selama 1260 tahun. Disitulah kita hampir dapat melihat betapa kita semakin dekat dengan hal yang akan muncul dari perbuatan Protestanisme. Seperti apa bentuk Protestan yang sesungguhnya yang nanti akan semakin banyak menganiaya. Dan seperti yang dilakukan ibunya, hal itu akan dilakukan atas nama Tuhan. Dan itu terlihat seperti kita orang yang baik. Kita dibenarkan karena alasan moral agar bisa berbuat hal yang sama. Binatang yang kedua itu digambarkan seperti anak domba, sehingga terlihat seperti Kristus, seperti Protestan. Tetapi ia akan bicara sebagai seekor naga, jadi ia akan memiliki suara yang berbeda dari yang seharusnya. Dan seperti yang Anda katakan, ia akan melakukan penganiayaan yang sama. Yang dilakukan kepausan pada zaman kegelapan selama 1260 tahun, dari tahun 538 hingga 1798. Dan mengapa begitu gelap? Masa itu gelap karena beberapa hal. Secara politis, saat itu gelap, secara religius, saat itu gelap. Orang-orang tidak bisa membaca Alkitab. Alkitab harus ditafsirkan oleh mereka dan mereka dipaksa untuk melakukan agama dengan cara tertentu. Dan negara secara khusus dikendalikan oleh agama. Jadi semua aspek inilah yang kami lihat mulai dilakukan oleh Amerika. Itu benar, dan benar-benar sangat cepat sekarang, karena kita telah melihat banyak hal lain yang diproses dengan sangat cepat.